didampingi oleh penasihat hukum ya. Surat kuasanya bisa Kingfinder Wong terpaksa ditetapkan sebagai terdakwa atas sangkaan membuat akta otentik palsu terkait surat wasiat sepeninggal Aprilia Oka-Jaja sang owner PT Alimi yang bergerak di bidang MIHO. Dalam perkara ini, terdakwa menjabat sebagai komisaris sedangkan mendiang Aprilia Oka-Jaja sebagai direktur. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Darwis, menyebutkan, atas surat wasiat tersebut, Kingfinder Wong diduga memasukkan keterangan palsu di hadapan notaris Dedi Wijaya yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Di dalam persidangan ini terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya bernama M. Kurniawan SH. Ya, surat kuasa sudah diserahkan kepada majelis maupun fotokopi berita acara sumpah dan kartu anggota. Jadi pada persidangan ini kita lakukan dengan penyampaian dakwaan. Sudah terima kopi ansarkan ya Pak? Sudah. Jadi silakan dibacakan, nanti terdakwa dengarkan baik-baik ya. Nanti saya tanya sudah mengerti apa. Kejaksaan Negeri Surabaya untuk demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dakwaan pertama bahwa terdakwa Kingfinder Wong pada tanggal 30 November 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di kantor notaris Dedi Wijaya yang beralamat di Darmo Park 1 Blok 1B nomor 2 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada satu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Surabaya telah memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenaran yang harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam tidak memakai itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada mulai tahun 1983 terdakwa merupakan teman sekolah dari mendiang Aprilia Oka-Jaya di Taiwan dan saat itu terdakwa menjabat sebagai komisaris pada PT Alimi dan mendiang Aprilia Oka-Jaya menjabat sebagai direktur. Selain mendiang Aprilia Oka-Jaya juga sebagai pasien pengobatan SINSE karena terdakwa sebagai tabib pengobatan SINSE. Bahwa semasa hidupnya mendiang Aprilia Oka-Jaya mempunyai seorang suami yang bernama Liao Chung, warga negara Brunei Darussalam yang menikah pada tanggal 10 Agustus 1964 sesuai pada akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya dengan nomor 72/WEK/84 dan dari pernikahan tersebut mereka tidak memiliki keturunan. Namun mendiang Aprilia Oka-Jaya mempunyai 5 orang saudara kandung yaitu Liu Michung, Liu Kimoy, Liu Wanyo, Liu Chinti, dan Liu Au Fun. Bahwa setelah mendiang Aprilia Oka-Jaya menikah dengan Liao Chun, mereka memiliki harta bersama dan harta peninggalan dari kedua orang tuanya yaitu berupa 1. Rumah beralamat di Jalan Kedondong nomor 22 Surabaya, harta yang diperoleh dari orang tuanya dalam bentuk saham. 2. Rumah yang beralamat di Jalan Kartorejo Indah Blok D306 Surabaya, harta yang diperoleh dari setelah menikah. Pabrik yang terletak di Jalan Raya Trosobo kilometer 20 Krian Sidoarjo, harta dalam bentuk saham PT Alimi. 4. Tabungan atas nama Aprilia Oka-Jaya yang berada di Bank dan nomor KCP Panglima Sudirman Surabaya. Tabungan atas nama Aprilia Oka-Jaya yang berada di Bank HCBC Cabang Darmo Park Surabaya. Tabungan atas nama Aprilia Oka-Jaya yang berada di Bank ICBC Cabang Basuki Rahmat Surabaya. Tabungan atas nama Aprilia Oka-Jaya yang berada di Bank Permata Cabang Tunjungan Plaza. Memiliki asuransi Allianz dengan nomor polis 602-DAP1 jenis program asuransi Optimacare Invest. Nama pemegang polis Aprilia Oka-Jaya. 9. Memiliki asuransi General Life dengan nomor polis 00203565 atas nama Aprilia Oka-Jaya. 10. Memiliki asuransi Quest Life dengan nomor polis 300345772 atas nama Aprilia Oka-Jaya. Memiliki asuransi Astra Life dengan nomor polis
16635 atas nama Aprilia Okajaya. Bahwa kemudian pada tanggal 30 November 2019 terdakwa mendatangi kantor notaris Dedi Wijaya yang beralamat di Jalan Darmo 41 Blok 1B nomor 2 Kota Surabaya bersama dengan seorang perempuan yang mengaku seolah-olah mendiang Aprilia Okajaya untuk membuat akta wasiat nomor 67 dan nama-nama yang tercantum dalam akta wasiat tersebut adalah 1. Aprilia Okajaya sebagai pemberi wasiat, 2. Tim Finder Wong selaku penerima wasiat, 3. Dedi Wijaya selaku notaris yang membuat, 4. Mustika Fadila selaku saksi wasiat, di mana isi dari akta wasiat tersebut memberikan harta-harta kepada terdakwa yaitu berupa 1. Rumah yang beralamat di Jalan Kedondong nomor 22 Surabaya, 2. Rumah yang terletak di Jalan Mangkurejo Indah nomor 20D Surabaya, 3. Tanah dan gudang yang terletak di Jalan Raya Trosobo kilometer 21 Krian Sidoarjo, 4. Tabungan atas nama Aprilia Okajaya di Bank Danamon KCP Panglima Sudirman, 5. Tabungan atas nama Aprilia Okajaya yang berada di Bank HCBC Cabang Darmo Park Surabaya, 6. Tabungan atas nama Aprilia Okajaya pada Bank HCBC Cabang Basuki Rahmat, 7. Tabungan atas nama Aprilia Okajaya yang berada di Bank Permata Cabang Tunjungan Plaza. Bahwa pada tanggal 27 April 2020 Aprilia Okajaya meninggal dunia sesuai akte kematian nomor 3578 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bahwa setelah Aprilia Okajaya meninggal dunia, kemudian oleh terdakwa akta wasiat nomor 67 tanggal 30 November 2019 dipergunakan 1. Untuk melakukan pencairan dana milik Aprilia Okajaya pada Bank HSBC Cabang Darmo Park Surabaya. Namun pihak bank tidak mau melakukan pencairan dikarenakan adanya permasalahan hukum terkait dengan dokumen keahli warisan Aprilia Okajaya sesuai surat dari Bank HSBC dengan nomor DAP tanggal 14 September 2021. 2. Untuk melakukan pencairan dana milik Aprilia Okajaya pada Bank ICBC Cabang Basuki Rahmat. Namun pihak bank tidak mau melakukan pencairan dikarenakan adanya permasalahan hukum terkait dengan dokumen keahli warisan Aprilia Okajaya sesuai surat dari Bank ICBC dengan nomor 028 tanggal 14 September 2021. 4. Untuk pencairan dana milik Aprilia Okajaya pada Bank Danamon Cabang Pembantu Panglima Sudirman Surabaya pada tanggal 24 Juni 2020. Namun pihak bank tidak mau melakukan pencairan dikarenakan adanya permasalahan hukum terkait dengan dokumen keahli warisan Aprilia Okajaya sesuai dengan surat dari Bank Danamon dengan nomor 001 tertanggal 5 November 2021. 4. Untuk melakukan pencairan dana milik Aprilia Okajaya pada Bank Permata Cabang Tunjungan Plaza. Namun pihak bank tidak mau melakukan pencairan adanya permasalahan hukum terkait dengan dokumen keahli warisan Aprilia Okajaya sesuai dengan surat dari Bank Permata Cabang Tunjungan dengan nomor 031 tertanggal 8 November 2021. 5. Untuk didaftarkan di kantor Kementerian Hukum dan HAM RI yang kemudian terbit surat nomor AHU-2 tanggal 30 November 2019, namun sesuai dengan surat dari kantor notaris Dedi Wijaya nomor 10 tanggal 27 Oktober 2020 telah dilakukan pengantar pembatalan akta wasiat nomor 67 tanggal 30 November 2019. 6. Sebagai bukti dalam perkara nomor 1127/PDT.G garing 2020 garing PN Surabaya yang didaftarkan pada tanggal 16 November 2020 di Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa setelah akta wasiat nomor 67 tanggal 30 November 2019 tersebut dibuat oleh notaris Dedi Wijaya dan dipergunakan oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas, kemudian setelah pihak ahli waris mengetahui hal tersebut lalu mendatangi kantor notaris Dedi Wijaya dan menanyakan mengenai pembuatan akta tersebut kepada Dedi Wijaya, serta setelah pihak ahli waris menunjukkan foto atau gambar mendiang Aprilia Okajaya, ternyata perempuan yang dibawa oleh terdakwa waktu pembuatan akta kuasa tersebut bukanlah Aprilia Okajaya, tetapi perempuan lain yang mengaku sebagai Aprilia Okajaya, sehingga saksi Dedi Wijaya merasa bersalah dan bersedia membuat akta pembatalan isi wasiat nomor 67 dengan akta nomor 2 tertanggal 6 Mei 2021 yang dibuat di hadapan notaris Agus Wiono, yang mana isinya menerangkan 1. Aprilia Okajaya yang datang bersama dengan terdakwa di kantor saksi ternyata bukan Aprilia Okajaya yang sebenarnya. Hal ini saksi sadari setelah pihak keluarga Aprilia Okajaya mendatangi kantor saksi dengan membawa dan menyertakan foto dari Aprilia Okajaya.
B. Terdakwa King Finder Wong menginformasikan kepada saksi bahwa Aprilia Okajaya telah bercerai dengan suaminya tetapi tidak menunjukkan surat cerainya. C. Aprilia Okajaya tidak mau saksi foto. D. Aprilia Okajaya tidak mau memberikan cap jempol. E. Aprilia Okajaya tidak memberikan foto kopi sertifikat atas tanah dan bangunan yang diwasiatkan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan akta wasiat nomor 67 tanggal 30 November 2019 tersebut, ahli waris dari mendiang Aprilia Okajaya mengalami kerugian berupa pembagian harta warisan dari mendiang Aprilia Okajaya pada Bank ICBC, SBC, Bank Danamon, dan Bank Permata tidak dapat dicairkan karena diblokir oleh pihak bank yang bersangkutan, serta aset berupa tanah dan bangunan juga tidak dapat dilakukan balik nama. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat 1 KUH pidana. Dan kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUH pidana. Surabaya, 25 Januari 2024, penuntut umum. Jadi surat dakwaan sudah dibacakan, terdakwa sudah mengerti. Selanjutnya kami serahkan kepada terdakwa dan penasihat terdakwa untuk menggunakan haknya apakah akan melakukan keberatan atau aksi Kami akan mengajukan eksepsi di kapan bisa dilakukan. Ya, ada lagi sampaikan cukup ya. Jadi untuk itu sidang ini ditunda juga kembali nanti hari Kamis tanggal 15 bulan Februari 2024. Jadi terdakwa nanti hadir ya. Saya minta nomor sidang di